Yes. Saya berterima kasih banget sudah dikasih kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada teman-teman. Mungkin ini yang pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan Di sini. Karena saya mungkin kenal firman Tuhan juga baru kali ini. Karena memang sedikit saya kasih sharing-sharing begitu lah. Mungkin saya sendiri aja mungkin baru tahu saya isi firman Tuhan itu bermanfaat bagi saya. Karena memang pengalaman saya yang kurang baik atau pengalaman saya yang mungkin dibilang orang buruk lah. Tapi untung saya ingat dari pas tadi nyanyi karena salib itu saya bisa hidup. Ya, saya pikir saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya mungkin dari itu yang pengalaman saya yang lupa bangga atau segalanya itu sudah salah saya dan mungkin udah. Tapi Tuhan memang baik. Saya bisa duduk di sini, bisa berbagi firman Tuhan kepada teman-teman yang mungkin itu sekedarnya, cuma saya bangga bisa di sini bisa berbagi sama teman-teman dan apa ya, saya sangat bersyukur. Mari kita buka di Markus 10. Markus 10 ayat yang 46 sampai 52. Yang sudah dapat katakan amin. Baru satu orang. Diulang katanya. Di Markus 10 ayat yang 46 sampai 52. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Aku agak kemana dikit ya. Saya baca yang genapnya yang ganjil barang-barang kalian ya. Markus 10 ayat 46, Yesus menyembuhkan Markus 10 ayat 46, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya yang di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi di sini saya mengambil temanya apa yang harus diminta. Nah, kita ambil contoh dari Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan bukan berarti Yesus langsung menyembuhkan dia, tapi karena Bartimeus ini di saat melihat Yesus, dia meminta kepada Yesus supaya dia bisa disembuhkan atau bisa diberi penglihatan, karena dia mempunyai kurangnya seperti kurang melihat. Dan di ayat 51 yang saya ambil,
Bertanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku berbuat bagimu? Dan jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini permintaan yang sangat-sangat dalam, sangat keinginan, memang keinginan. Mungkin doa ditulis oleh Dr. Eka Darman Putra. Ada seorang anak kecil, dia berkata kepada gurunya, ibu gurunya, dia ingin sekali namanya boneka. Dia berkata, minta kepada, disuruhnya anak kecil itu berdoa untuk supaya meminta kepada Tuhan supaya apa yang dia inginkan bisa dikatakan kepada Tuhan. Anak kecil itu berusaha dan mengikuti apa perintah gurunya dan dia berdoa terus sampai gurunya bertanya kepada anak itu, sudahkah didengar doamu? Anak kecil itu diam. Ditanya lagi sama guru, sudahkah doamu didengar Tuhan dan diberikan? Anak kecil itu tetap diam. Dan ketiga kalinya ditanya lagi, doamu sudah dijawab belum? Dan gurunya berkata, mintalah, nanti kau diberi. Gurunya berkata, tidak, kamu sudah meminta kepada Tuhan dan mintalah kepadaku. Dan gurunya memberikan boneka itu supaya gurunya melatih supaya anak itu mau berinteraksi kepada Tuhan dengan cara berdoa meminta. Karena kalau kita tidak meminta, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Apakah Tuhan tiba-tiba kita nggak minta kepada Dia diberi apa yang kita mau? Sangat mungkin. Dan saya pengen bertanya sama teman-teman, apakah kalian pernah meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu tidak dikabulkan? Saya bertanya satu-satu. Coba teman saya Magir. Apakah kamu pernah meminta kepada Tuhan, tetapi doa kamu itu tidak dijawab? Itu doa yang ingin sekali kamu mendapatkannya, tapi kenapa doa itu nggak dijawab? Tapi orang bilang, mintalah kepada Tuhan, pasti doamu akan dikabulkan. Kalau menurut saya, itu tidak. Saya coba bertanya kepada Magir. Dulu kan saya dengan sekolah musik. Jadi, waktu itu udah di depan mata, cuma lalu ada cerita. Doa itu nggak dikabulkan, tapi malah dilimpahkan oleh saya tanya saya Kiki pernah nggak berdoa dulu kepada Tuhan bahwa Kiki pengen sekali membantu orang tua supaya orang tua tidak susah mengurusi Kiki atau tidak Kiki merasa bisa langsung membantu orang tua. Apakah Kiki pernah berdoa seperti itu? Tetapi dikabulkan langsung nggak sama Tuhan? Belum. Apa tuh? Pulang kampung. Jodoh atau pengen jadi apa gitu, tadinya sekarang dokter, tadi menjadi apa, doa apa? Ya, belum ya. Ya, silakan. Sambil serius, sambil mendengar firman Tuhan, nanti sambil kalian enjoy saya juga enjoy. Santai ya. Iya. Ayo.
Ya, nyonya. Kenapa gara-gara pengen dulu? Gara-gara pengen. Ya, karena dari dulu dari kecil berkeinginan pengen jadi orang ya bisa bisa sekolah sekarang tapi ya berpikiran pada cita saya. Ayo, sekarang paling bungsu di kita. Dari kecil. Ayo deh. Ayo dong, masa nggak pernah berdoa? Ayo, sekarang sama nih bajunya. Ya. Penting gitu. Ya, kalau dia itu kita tidak sama sekali apa ya kita kalau belum berarti Tuhan itu masih menunggu kesabaran kita gitu. Kalau nanti karena itu tepat saatnya gitu. Mungkin di situ juga proses Tuhan buat kita gitu. Kalau aku pengalamannya pengen SMA ya, karena aku lulusan SMP gitu. Aku tidak doa sih, aku udah doa sih Tuhan gitu. Tuhan aku pengen banget SMA gitu. Dengan sama itu ya, yang saya sih saya Tuhan kenapa di tiga itu memang ya akhirnya Tuhan tuh ya proses bukan aku yang biar aku tuh tetap sabar nanti jadi kita kan masalah kalau jadi Tuhan itu indah pada waktunya gitu ya karena sekarang Tuhan udah jawab gitu walaupun hanya lewat KFC gitu ya tapi iya tapi kan kita tidak proses pembelajaran waktu SMA gitu gimana dia pengalaman kita SMA gimana cara bergaul kita pas SMA itu kan ya di masa-masa gimana ya kalau ini mah teman yang banyak juga udah bersyukur Tuhan udah kasih sama aku gitu walaupun bisa kayak ya dari itu aku merasa kalau dari itu tuh nyata gitu tidak pernah kecewakan kita karena semua itu indah pada waktu Kamu di LCD-nya di iya. Pernah meminta tetapi permintaan kita kenapa belum dijawab? Oke, mungkin jawaban saya nggak perlu kalian tanggapin atau belum, tapi kalian apa sih? Kalian jawab di dalam hati kalian bahwa benar nggak? Saya pun sendiri mungkin sudah kecewa kalau dulu mungkin bahasa dulu saya kecewa kepada Tuhan. Sendiri benar-benar